Kembali lagi pemirsa, pasti kita akan kembali ngobrol-ngobrol bareng praktisi lingkungan. Yaitu sudah ada Bapak Adian Sudiana yang sudah hadir di tengah kita dan sekarang ini menghadirkan berbagai macam tanaman hidroponik ya. Iya, betul. Bisa dijelaskan ini apa saja, Pak? Baik Mbak Putih, Mbak Ocha. Ini saya bawakan pagi ini ada 3 jenis sayuran ya yang kita tanam nih, ada caisim, terus ada pakcoy ya, mungkin juga sudah banyak diketahui ya. Ini juga ada yang unik, agak berundul-berundul nih. Iya, ini namanya fugui, daun fugui. Nah, ini ya, ini sebenarnya masih satu keluarga ya, keluarga sawi. Tapi memang sawi ya? Agak unik kita ambil di sini manfaatnya kita olah jadi mie hijau sehat. Oh, ya. Tujuannya untuk menyiasati banyak sekali anak-anak sekarang ini yang suka mie tapi tidak suka sayuran. Betul. Ya, Iya. itu yang kita siasati supaya mereka juga asupan seratnya dari sayuran terpenuhi. Makanya bisa digunakan ini sebagai pengganti mie tadi ya, Betul, Pak ya. jadi untuk seratnya sebagai pengganti sayuran yang secara langsung mereka tidak lihat gitu. Betul. Nah, untuk panennya sendiri kira-kira tanaman yang ada di sini ini berapa lama, Pak Adian? Ya, rata-rata untuk jenis sayuran sawi itu antara 21 hingga 30 hari. Jadi kita ambil seleranya, kalau memang seperti ukuran ini 21 hari udah bisa dipanen, nggak apa-apa kita panen. Tapi kalau mau agak lebih besar lagi seperti ini 30 hari itu juga boleh. Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Jadi artinya selera kita mau kita panen di hari keberapa? 21 sampai hari ke-30. Baik. Nah, sebenarnya lebih susah mana sih Pak untuk menanam tanaman hidroponik atau tanaman biasa? Ya, sebenarnya hidroponik itu adalah cara yang mempermudah kita ya bercocok tanam, apalagi di lahan sempit yang tidak perlu menggunakan media tanah dan juga tidak berkotor-kotoran langsung ya. Artinya kita bisa memanfaatkan lahan sempit dengan menanam secara vertikal dan medianya pun air. Berarti kalau dibandingkan dengan menanam biasa, berarti menanam secara hidroponik itu lebih cepat ya, Pak? Iya, betul sekali. Karena ada membantu sirkulasi dan percepatan pertumbuhan karena oksigennya itu dalam air cukup. Sehingga pertumbuhan sayuran hidroponik itu lebih cepat daripada konvensional. Wow, ini semakin tahu menarik dan kita semakin penasaran bagaimana sih kira-kira untuk menanam hidroponik. Nah, berikut ini pemirsa, tim riset obrolan pagi mendapatkan fakta-fakta unik tentang hidroponik. Yes, betul sekali Ocha. Ternyata hidroponik itu banyak banget loh keunggulannya. Langsung aja kita simak datanya berikut ini. Ini dia fakta unik hidroponik. Keuntungannya ya itu diantaranya bisa untuk menghemat lahan, kemudian tanpa menggunakan tanah, tanaman tumbuh lebih cepat tanpa bahan kimia dan juga jarang terserang hama. Nah, itu tadi ada faktanya, bener nggak sih Pak kalau fakta unik hidroponik ini memang hemat lahan, tanpa menggunakan tanah, lebih cepat, nggak pakai bahan kimia juga, dan jarang terserang hama. Bener nggak nih Pak Adian? Betul sekali Mbak Putih ya, Mbak Ocha ya. Memang apa yang sudah dilaksanakan atau dirisetkan itu semua benar. Jadi artinya semua itu sudah dilakukan oleh banyak penggiat pertanian perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Hemat lahan udah pasti, karena kita bisa secara vertikal. Lalu juga kita tidak pakai tanah tapi menggunakan air dan juga tumbuh cepat sehingga panennya bisa lebih cepat dari yang ditanam di tanah. Dan juga kalau dibilang hama itu tetap ada, tetapi tidak sebanyak tanaman-tanaman yang konvensional. Kalaupun ada ya di musim-musim tertentu ada ulat daun, terus ada belalang, itu wajar. Karena memang tanpa pestisida, jadi tanpa kandungan pestisida dan sayurannya tentu tetap sehat. Tapi aku penasaran, ini mungkin nggak sih tanaman hidroponik ini dengan tanaman konvensional itu rasanya beda nggak sih Pak? Iya. Apa sama-sama aja? Enggak, jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau hidroponik itu karena memang unsur airnya lebih banyak, jadi kalau kita makan tuh lebih crunchy ya, lebih kriuk dia. Lebih kriuk. Lebih garing dan masaknya pun nggak perlu lama. Oke. Iya. Nah, kemudian Pak pengen tahu dong Pak, gimana caranya atau apa yang harus kita lakukan untuk para pemula yang ingin melakukan aktivitas atau menanam tanaman hidroponik? Iya, baik. Jadi kalau untuk hidroponik itu bukan sesuatu yang harus diadakan secara instan, tapi bisa kita lakukan secara
yang sederhana. Contoh, kita bisa memanfaatkan seperti ini botol-botol air mineral. Botol-botol air mineral. Ya, wadah-wadah barang yang kita mungkin tadinya buang, tapi ini kita bisa manfaatkan dan kita bisa menanam secara hidroponik sederhana. Oke. Dan ini ada di sekitar kita. Dan saya pun awalnya menggunakan barang-barang di sekitar kita seperti box-box styrofoam itu kita berikan lubang, lalu kita tanam sayur-sayuran hidroponik, dan ini sudah juga merupakan cara bercocok tanam hidroponik yang sederhana dengan tanpa biaya yang mahal lah artinya. Tapi kalau berikutnya sudah mendapatkan edukasi yang cukup, itu bisa dilakukan secara modul, baik yang NFT, DFT maupun cara-cara hidroponik lainnya yang cukup banyak bisa kita ketahui. Itu lagi ya, otodidak tadi ya, Otodidak. seperti Iya. Brigadir tadi ya, Brigadir yang tadi yang memiliki menanam anggur. hobi. Tapi Ocha, kamu jadi tertarik nggak sih buat mencoba menanam tanaman hidroponik? Tertarik banget. Ini gimana caranya kita untuk memanfaatkan lahan yang seadanya Iya. untuk menjadi sebuah tempat yang sangat berguna. Iya, ya betul kan, sekali. hijau-hijaunya dapat. Dan bisa jadikan enaknya bisnis juga, juga. dapat, cuannya juga dapat. Tapi nih Pak, instalasinya tadi kan Ya. terbilang mahal apa murah tadi Bapak bilang? Jadi kalau kita Terjangkau ya? sudah dapat edukasi yang cukup dan kita bisa ada sedikit dana, dan itu kita bisa buat langsung seperti instalasi yang di paralon-paralon, ya tidak harus panjang tapi kecil saja dulu di awal. Nanti ketika perkembangannya, ketika sudah mempunyai nilai ekonomi, kita bisa kembangkan mau ukuran yang lebih panjang lagi ataupun model-model lainnya. Ini berarti range-nya boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Aku penasaran banget, kayaknya pengen coba deh. Ya. Nah tapi pengen tahu range Harganya harganya. ya. Ya, jadi untuk range harga sayuran atau modulnya nih? Modulnya Iya, sepertinya. Jadi modul itu sekarang cukup banyak ya dipasarkan, dan kalau kami memang memproduksi sendiri. Mulai dari yang ukuran kecil 2 meter, ada juga yang 4 meter, bahkan ada yang sampai 16 meter. Nah, yang 2 meter itu kisarannya di 4,5 juta, tapi kita bukan cuma sekedar menjual modul, tetapi kita jual edukasinya. Dan kita memberikan pendampingan. Betul. Sehingga user ataupun pelaku itu bisa memahami hingga dia dapat menjalankan keberlanjutannya. Itu dia, ilmunya Betul. penting ya. Penting Ilmunya sekali. Baik Pak, Betul. ini terakhir kalinya Pak. Ya. Tips untuk pemirsa yang di rumah yang tertarik untuk menanam Memulai. hidroponik. Ya, jadi artinya hidroponik itu adalah bagian dari pertanian perkotaan, dan juga dengan kondisi saat ini yang perubahan cuaca yang tidak menentu, hidroponik masih bisa diandalkan. Tidak harus matahari terik tapi ada cahaya. Nah, kondisi saat ini sering hujan, dia tetap bisa tumbuh. Tetap bisa tumbuh. Iya, dan jangan berkecil hati, kita nggak punya lahan. Nah, kita bisa manfaatkan lahan di sekitar kita. Yang penting adalah dapat sinar matahari dulu. Sinar matahari. Intinya. Iya, kan kalau sekarang mungkin di Jakarta ini pemukimannya cukup padat. Padat banget di Tidak Jakarta. bisa di bawah, ya bisa dilakukan Bisa di di atas rumah atau di dinding-dinding rumahnya masing-masing. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, baik Bapak. Terima kasih Ya, atas sama-sama. kehadirannya. Ini sangat bermanfaat sekali Betul. memberikan informasi bagi kita bagaimana caranya untuk memulai bercocok tanam tanaman hidroponik. Iya, terima kasih Pak Adian. Oke, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Baik, kasih. dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita punya rekomendasi film yang bisa Anda tonton barangkali sepulang kerja nanti ya. Jadi tetaplah di Obrolan Pagi, Sarapan informasi pagi Anda.